ke doanya. Oke, baik. Ya, jadi ini kita akan membahas atau sedikit mungkin melihat faidah mentadaburi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, sosok yang sangat luar biasa yang barusan kita simak, kan begitu ya. Nah, dalam buku kita ini dinukilkan satu doa Nabi Ibrahim, walaupun doa Nabi Ibrahim itu banyak yang lain gitu ya. Surat Ibrahim ayat 40 ya, ada di situ nggak? Nah, Pak Maldin udah hafal kemarin. Iya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa ini kalau kita panjatkan terus gitu ya, maka tidak menutup kemungkinan kemudian Allah kabulkan doa ini dan menjadikan kita dan anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh, ahli salat. Kan begitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang saat ini nih ada dari orang tua atau dari bapak yang ada atau bahkan ibu gitu ya, mendapati anaknya kurang soleh gitu kan, salatnya susah gitu kan, sudah padahal usianya sudah dewasa atau sudah balik lah katakanlah ya, sudah SMP tapi sholatnya Masya Allah susah. Coba ya kita renungkan dan kemudian kita amalkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabbku, perkenankanlah atau kabulkanlah doaku. Ya, ini. Nah, di antara faedah yang bisa kita petik dari doa ini yang pertama, kalau kita lihat ya doa ini, struktur doa ini ya beserta maknanya tadi, ini kandungan ayat ini meminta agar Allah memberikan atau yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu bukan masalah apa harta ya, kekayaan, kemudian jabatan gitu kan, atau status sosial katakanlah ya, untuk kehebatan dunia. Tapi yang diminta apa? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Yang diminta adalah agar Allah menjadikan dirinya dan anak cucunya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Ya, ini. Nah, ini beliau sama sekali nggak khawatir kalau kemudian anaknya nanti apakah bisa makan atau nggak makan, kan begitu ya. Jadi yang jadi prioritas doanya adalah doa tentang bagaimana dirinya dan anaknya tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan termasuk ketika beliau meninggalkan Hajar istrinya dan Ismail anaknya yang masih kecil di satu lembah yang tandus tadi yang diceritakan di awal ya, atau di tengah-tengah pembahasan tadi. Ini kita lihat ya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Yang pertama disebutkan sebelum yang lain adalah apa? Salat. Ya, kepada anak istrinya salat, termasuk kepada dirinya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kita lihat, ya Rabbku, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Nah, sebagian memang Yakub, Ishak misalkan ya, ini tidak ikut. Yang ikut serta adalah Hajar dan Ismail. Maka Nabi Ibrahim ini dalam Al-Quran dikatakan menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman yang tandus ini ya, di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati ya. Baitullah yang dihormati atau Baitika al-Muharram. Ya Rabb kami, yang demikian itu apa nih dikatakan? Agar mereka mendirikan salat. Dalam tafsirnya, ya Allah, ya aku berdoa kepada engkau agar mereka menjadikan mereka orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ini yang pertama kali didoakan ya. Menurut ayat ini dalam pembahasan dikatakan, jadi tidak mengapa misalkan sebelum kita berdoa kemudian kita mengadu ya kepada Allah. Ya misalkan Pak Maldin kebetulan sedang diuji dengan banyak masalah, ya Allah. Ya, kita udah berusaha begini-begini,
tapi ternyata hasilnya nihil, atau bahkan yang terjadi malah misalkan kena tipu gitu kan. Ya Allah, ini habis misalkan kita ya. Kemudian ya Allah, anak pada sakit, keluarga pada sakit. Nah, kemudian berdoa ya, seperti yang dikatakan dalam ayat ini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keluargaku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman yang tandus ini, di dekat rumah engkau, Baitul Haram. Kan begitu ya. Terus baru berdoa, ya, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami, ya ini agar mereka, ya, agar menjadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Ya, dalam tafsir dikatakan, ya Rabb kami, aku berdoa kepada engkau, ya agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan salat, gitu ya. Nah, ini pun begitu doa misalkan Nabi Yakub, ya, saat Nabi Yakub alaihissalam sakaratul maut, sebelum meninggalnya beliau, ya, dalam surat Al-Baqarah 133. Ini pun yang ditanyakan kepada anak-anaknya bukan masalah, ya, nanti bagaimana dengan tempat tinggal kalian, atau bisnis kalian, atau nanti kalian makan apa gitu kan. Tapi yang ditanyakan apa? Ya, ma ta'budun, ya, ma ta'buduna min ba'di. Ya, jadi apa yang engkau sembah setelah, ya, sepeninggalanku, sepeninggalku. Am kuntu syuhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Pun demikian Nabi Yakub alaihissalam, ya, tidak mengkhawatirkan masalah dunia, tapi mengkhawatirkan masalah agamanya, akidahnya, ibadahnya. Apa yang engkau sembah setelah sepeninggalku. Dan anak keturunannya ini menjawab, kami akan menyembah Rob Tuhanmu, yaitu Robnya Nabi Yakub, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah atau kepadanya. Ya. Baik, kemudian faedah dari doa ini, Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar anak cucunya selalu melaksanakan sholat. Ya, tidak meninggalkan sholat. Berarti ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dan bahaya meninggalkan sholat, kan begitu ya. Ya, ada yang tahu di antara pentingnya sholat di dalam Islam, dalam ajaran agama kita? Oh ya, jadi ibadah sholat ini ternyata syariat sholat itu sudah diberlakukan, ya, kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun caranya mungkin berbeda gitu ya. Nah, doa tadi Nabi Ibrahim berdoa agar menjadikan dirinya dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ini saking pentingnya gitu ya, saking pentingnya sholat. Ya, sholat termasuk salah satu rukun Islam, di mana kita tahu bahwa rukun itu ya harus ada dalam diri seorang muslim. Ya, seperti rukun sholat, ya pada saat sholat rukun-rukun itu harus ada. Dan begitu pun termasuk sholat sebagai rukun Islam, seorang muslim harus melaksanakan sholat. Ya, kemudian sholat adalah tiang agama. Dan ini masyhur di tengah-tengah kita. Orang awam pun faham. Ya, sering dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Rasul amril Islam wa amudu sholah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Ya, fisabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Kan jelas gitu ya. Kemudian sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Jadi kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya benar, niscaya amal-amal yang lain, ya, dia istilahnya akan baik. Ya, kemudian dia akan selamat. Jadi ya, intinya selamat kemudian masuk surga. Ini sholat, jadi penentu gitu kan. Nah, dan seterusnya ini banyak sekali keutamaan sholat. Sampai meninggalkannya itu ancamannya luar biasa, ya, berat gitu kan. Ancaman meninggalkan sholat. Ya, di antaranya apa? Orang yang meninggalkan sholat, ya statusnya menjadi kafir. Ya, ya ini apalagi
meninggalkan sholat sama sekali tidak sholat. Ya, apalagi meninggalkannya itu tidak meyakini akan perintah wajibnya, itu jelas, itu kafir. Ya kalau ini sih, kalau misalkan dia walaupun dia sholat, kalau kemudian mengingkari akan perintah wajibnya, maka dia tetap kafir. Sebab dia mengingkari Al-Quran. Kalau dia kufur kepada Al-Quran berarti kufur atau kafir. Ya, sebab Al-Quran menerangkan, menjelaskan tentang wajibnya sholat. Kemudian ada orang yang tadi, oh saya sholat, tapi saya nggak meyakini wajibnya sholat. Nah ini kufur tetap. Ya, atau sebaliknya tadi dia meyakini wajibnya sholat, akan tetapi dia nggak melaksanakan sholat sama sekali. Ya, sama sekali sepanjang hidupnya, dia sampai meninggalnya dia nggak melaksanakan sholat, maka saat itu dia kafir, gitu ya. Ini pendapat ulama, ya. Ada yang berpendapat kalau misalkan sholatnya masih bolong-bolong, masih belum kafir, lebih dosa besar, gitu kan? Ya, kemudian kalau dia tadi meninggalkannya kalau keseluruhan, para ulama mayoritas sepakat bahwa itu menjadi kafir, ya. Baik, kemudian ini ringkas ya. Di antara ancaman orang yang meninggalkan sholat, dia terancam neraka, ya, neraka sakor dalam surat Al-Mudaththir 42-43, ma salakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Nah, ini di antaranya, ya. Jadi ketika penduduk surga berdialog kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Ya, mereka penduduk neraka itu menjawab qalu, mereka menjawab lam nakum minal musallin. Ya, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Kan begitu ya, terancam neraka. Ya. Kemudian bahkan orang yang lalai, jangankan meninggalkan, lalai saja ini terancam apa? Terancam ya neraka wail atau kerugian lah gitu, kecelakaan. Ada yang bilang ini neraka wail atau kecelakaan. Ya, yang jelas dia celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Hanya lalai mengundur-undur waktunya sampai ini pun termasuk, gitu kan? Lalai dari misalkan dari syarat-syaratnya atau syarat-syaratnya, gitu ya. Ini termasuk, apalagi meninggalkan, ini jelas lalainya lalai yang jelas nyata, sehingga jelas dia wailul lil musallin. Ya, celaka orang yang mengerjakan, bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, gitu ya. Mengundur-undur sampai habis, dan itu dilakukan itu terus-menerus. Misalkan ya, setiap asar misalkan sampai menjelang maghrib. Setiap hari begitu. Padahal dia lagi ngopi-ngopi, main catur, main gitu. Kalau sekali-sekali mungkin karena kondisi, oh iya gitu ya, nggak mungkin dimaklum. Tapi kalau setiap saat itu termasuk yang lalai, gitu ya. Tidak khusyuk sama sekali, setiap sholat nggak khusyuk, bahkan tidur, ini jangan-jangan gitu ya. Ada orang yang kalau sholat itu tidur. Iya. Itu juga bingung mungkin. Mungkin Ilyas juga tahu ada orang yang sholat. Ada itu. Ya, sampai udah salam pun dia masih kayak gini gitu. Kadang-kadang anak senggol gitu. Gitu. Sujud, orang udah pada bangun dia masih sujud. Habis sujud duduknya lama, duduk ngantuk gitu, nggak bangun-bangun. Tapi kemudian dia jadi imam nggak gitu ya. Kalau dia jadi imam karena misalkan terlambat, sholat terlambat gitu kan, dia jadi imam bukan imam asli ya, imam karena pada terlambat gitu, masbuk katakanlah. Tapi nggak gitu, dia nggak begitu. Tapi kalau dia makmum ya gitu. Iya. Kemudian meninggalkan sholat termasuk sifat orang munafik. Ya, ini juga ngeri. Jadi kalau sering-sering ninggalin sholat, ya ini termasuk sifat orang munafik. Ya. Kemudian kalau menurut para ulama meninggalin sholat ini bisa dihukum mati. Ya, jadi hukumnya itu mati. Dan memang meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada membunuh, berzina gitu ya. Kalau misalkan kita melihat orang berzina di sekitar kita, mungkin orang ramai gitu ya, ramai sampai mungkin diseret, bahkan kemarin diseret sampai mati gitu kan, dibakar, ya, siram bensin kemudian dibakar. Tapi kalau ada orang yang nggak sholat, biasa wae gitu kan. Nah, padahal dosa meninggalkan sholat ini lebih berat daripada merampok, mencuri, berzina gitu ya. Dan seluruhnya dosa-dosa lain syirik itu, karena dosanya itu sangat besar gitu.
Baik. Nah, ini di antara faedah yang bisa dipetik dari doa Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, ketika beliau meminta untuk menjadikan diri dan anak cucunya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, ini menunjukkan sholat itu sangat penting kedudukannya, ya. Baik, kemudian kalau mau dicatat silahkan, ini ada beberapa doa Nabi Ibrahim yang lainnya dalam surat Al-Baqarah 128, 129 gitu ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian ada doa Nabi Ibrahim agar dikelompokkan menjadi orang-orang soleh, kemudian menjadikan tutur katanya teladan untuk orang lain, dan agar dimasukkan ke dalam surga. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min dzurriyyati jannatin na'im. Ya. Kemudian ini surat Asy-Syu'ara 83 85. Kemudian doa agar dikaruniai anak yang saleh. Ya Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. As-Saffat ayat yang ke-100. Kemudian doa bertawakal kepada Allah, ya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Surat Al-Mumtahanah 4 sampai 5. Nah, ini diantaranya. Kalau doa-doa yang lain yang bisa diamalkan, ya, termasuk doa-doa dari tuntunan Al-Quran atau doa-doa nabi-nabi yang lain, ya, ataupun doa-doa dalam hadis, ya. Dan di awal kan sudah disampaikan dalam buku itu bagaimana keutamaan doa itu sendiri, ya, sebagai satu ibadah tersendiri, bahkan dikatakan inti daripada ibadah. Ad-du'a huwa bukhul ibadah, inti daripada ibadah. Dan Allah marah, ya, kepada hamba-hambanya yang tidak berdoa. Ya, tidak berdoa berarti termasuk sombong, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan sedikit, ya. Memang sengaja satu poin ini, tapi karena malam dan siang juga antum banyak beraktivitas, ya. Ya pastinya banyak yang ngantuk, itu udah biasa lah gitu ya. Di halakoh itu nggak di sana nggak di sini sama gitu kan. Anak kan juga pernah ngisi halakoh di misalkan di Cibinong gitu ya, ya sama, sebagian ngantuk, ya. Kalau yang ngomong nggak ngantuk karena harus ngomong. Tapi kalau dengerin mah sama yang ngantuk.